warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lailatullahi dengan NIM 19060058. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ketiga pengantar ekonomi pembangunan dengan dosen pembimbing Bapak Alphonse Satrianto. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Malthus dan teori Mill. Yang pertama yaitu teori Malthus. Teori Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malahan proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat. Memberikan gambaran adanya gerakan menuju keadaan stasioner, tetapi menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan sebelum mencapai tingkat tertinggi di pembangunan ekonomi. Proses akumulasi modal. Akumulasi modal merupakan faktor paling penting bagi pembangunan ekonomi. Malthus mengatakan, peningkatan kesejahteraan yang mantap dan berkeseimbangan tidak mungkin tercapai tanpa penambahan modal secara terus-menerus. Sumber akumulasi modal adalah laba. Kekayaan suatu negara pada umumnya diciptakan oleh tabungan yang disisihkan dari keuntungan yang meningkat dan sama sekali tanpa pengurangan pengeluaran pada barang-barang mewah. Pandangan Malthus didasarkan pada merosotnya permintaan efektif dan pada penolakannya terhadap hukum pasar yang dikemukakan oleh Say. Malthus tidak sependapat dengan Say yang mengatakan bahwa pasar tidak mungkin terjadi overproduksi atau penawaran yang berlebih. Malthus yakin penawaran buruh dalam jangka pendek sangat tidak elastis karena sifat dasar penduduk kebutuhan tambahan bekerja untuk memenuhi permintaan tertentu, tidak dengan segera tersedia di pasar, tetapi persediaan modal dapat ditingkatkan dengan lebih cepat dibanding pertumbuhan penduduk. Langkah-langkah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. 1. Pertumbuhan berimbang di dalam sistem Malthus. Perekonomian dibagi menjadi sektor pertanian dan sektor industri. 2. Menaikkan permintaan efektif. 2. Menaikkan permintaan efektif. Malthus menyarankan untuk menaikkan permintaan efektif yaitu dengan A. Pendistribusian kesejahteraan. B. Memperluas perdagangan internal dan eksternal. C. Mempertahankan konsumen yang tidak produktif. Kelemahan teori Malthus. 1. Stagnansi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal. 2. Pandangan negatif terhadap akumulasi modal. 3. Komoditi tidak dipertukarkan secara langsung. 4. Konsumen tidak produktif memperlambat kemajuan. Kedua yaitu teori Mill. Mill menganggap pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal. Tanah dan tenaga kerja adalah faktor produksi asli, sedangkan modal adalah persediaan yang dikumpulkan dari produk tenaga kerja sebelumnya. Laju akumulasi modal merupakan fungsi dari bagian angkatan yang dipekerjakan secara produktif. Pengendalian pertumbuhan penduduk. Yang dimaksud penduduk di sini adalah golongan pekerja. Sedangkan cadangan upah dibayarkan dari modal. Upah dapat naik karena peningkatan cadangan modal yang dipakai untuk mengupah tenaga kerja atau pengurangan jumlah tenaga kerja. Laju akumulasi modal. Akumulasi modal tergantung pada jumlah dana yang menghasilkan tabungan atau sisa hasil usaha dan kecenderungan untuk menabung. Tingkat laba.
laba cenderung akan menurun karena pertumbuhan penduduk. Penerapan teori Mill pada negara berkembang. Pandangan Mill mengenai akumulasi modal, hasil yang semakin berkurang, pertumbuhan penduduk, dan peranan terbatas pemerintah dapat ditetapkan di negara berkembang. Laju akumulasi modal dapat dilanjutkan dengan meningkatkan sisa hasil usaha dan memperluas kecenderungan untuk menabung.